Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya bidzikrihi quluba ibadihil arifin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'il amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa safwatil anbiya'i wal mursalin wa imamil mujahidin wal muqatilin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ad-da'wah war risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Fajazahullahu ta'ala afdala ma jaza rasulan an ummatihi, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu jalla jalaluhu wa jalla sana'uhu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wallahu a'lamu bimuradi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak dapat bisa salawat salawatan kakarak wasallam doang dong. Qala Rasulullah karat sampurna. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Al-imamul adilu wa fi riwayatin bin nakirati imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Al-hadis as-sahih. Wa munasabatan li hadzal maqam qala imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala an man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya lahum ta'ama wa amila ihsana ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala ma qalahu rabbuna wa khaliquna wa raziquna wa shahiduna minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, segenap para alim ulama, sadayana para kiai, para
para ustad wal ustadzah, tokoh agama Kampung Cidadap, Desa Gunung Keneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, anu sadayana ku pribadi sangat dihormati tur dicintai, wabil khusus al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Ubik, al mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Entis, al mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Usman, dan tokoh masyarakat Bapak Mamat, Bapak Haji Joko, dan Ustadz serta kiai yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, amin amin ya Allah ya Rabbal. Sehat lahir batinnya, tambah manfaat barokah ilmunya, limpah ruah rezekinya, serta selalu istiqamah dalam perjuangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, TNI ataupun Polri, Bapak Kepala Desa, Bapak RW RT, serta tokoh pemuda pemudi Kampung Cidadap, Desa Gunung Keneng, Kecamatan Gunung Kencana, yang sama kita hormati, dan mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita dari mulai tingkat RT sampai kepada tingkat presiden selalu dilimpahkan taufik hidayah Allah untuk menegakkan keadilan, amin ya Rabbal alamin. Mereka semua dijadikan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, amin, yang kasih sayang serta perhatian kepada masyarakatnya, amin ya Rabbal alamin. Segenap jajaran penitia perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ketua Paguyuban Bapak Pendi dan kawan-kawan, mudah-mudahan mereka di dalam perantauannya selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkat perjuangan mereka pula kampung ini selalu meriah katanya setiap tahun, betul apa tidak? Mari kita doakan usaha apa yang mereka lakukan selama itu halal, semoga mereka diberikan kemudahan dan kelancaran. Kalau mereka memang berada dalam kesulitan, ya Allah mudahkanlah, amin. Kalau mereka masih punya hutang, ya Allah bayarkanlah, amin. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang soleh, orang kaya pandai bersyukur, amin ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa mudah-mudahan mereka selalu perhatian kepada masyarakat tempat kampung kelahiran mereka di masing-masing daerahnya, amin ya Rabbal. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik kaum bapaknya, kaum ibunya, pemuda dan pemudinya, adik-adiknya, santriawan santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami'atul Muttaqin. Jami'atul Muttaqin itu perlu diluruskan, Jami'atul Muttaqin. Kalau itu bacanya Jum'atul Muttaqin, jim isim fa'il, fahuwa jami'un, jami'un fahuwa jami'un, mu'annas Jami'atul Muttaqin, tempat mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Insyaallah lamun ku alfiyah benang, cek alfiyah kafili ismu fa'ilin fil amali in kana an mudihi bimazili. Jadi tulisan Arab ge bukannya huan ku ilmu nahwu jeung sorof mah, betul apa tidak? Ya mah lain salah ustad, lain salah kiai anu nulis nabe gitu. Soalnya lamun kitu Jum'atul Muttaqin. Jadi lamun Jum'atul Muttaqin ieu Jumat jalma nu takwa wungkul, berarti dohor marehe, pantesan bae asar ge jarang. Jadi kedana Jami'atul make alif kaluhur sebab eta isim
fa'il tuduh kana muannas jami'atul muttaqin, namun jami'un mufrad ami jami'atun kullu jam'in muannasun. Jelas kaharte ibu lo ngaji jurumiyah bae. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalam perkumpulan ini kita semuanya niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, hati-hati ayeuna urang zaman geus masya Allah. Informasi baik itu yang baik maupun yang buruk, aliran-aliran baik yang baik maupun yang buruk, itu sudah sangat mudah diakses dari kampung sekalipun. Dulu hanya diakses melalui TV, tapi sekarang bisa diakses melalui medsos, media sosial seperti Facebook dan Twitter. Sehingga sekalipun orangnya di kampung, tapi gaya dan pemikirannya itu sudah menjadi modern yang lepas kontrol banyaknya. Nauzubillahi min. Yang perlu kita resapi pada zaman sekarang ini bagi kita ahlus sunnah wal jamaah sedang diserang dengan terutama 3 aliran. Pertama, kita diserang dengan liberal. Kedua, kita diserang dengan kelompok Wahabi. Ketiga, kita diserang dengan kelompok Ahmadiyah. Namun alhamdulillah untuk Banten, Ahmadiyah sudah selesai ketika terjadi tanggal 6 Februari tahun 2011 bertepatan dengan tanggal 2 bulan Maulid, terjadi di Kampung Umbulan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah Ahmadiyah rengsek kabeh pindah di Lebak jeung di Pandeglang. Alhamdulillah. Tapi masih kena loba di Lebak, Bu. Di Kabupaten Lebak masih ada Ahmadiyah 162 anggota Ahmadiyah, yang paling besar di Kota Rangkas Bitung di Narimbang. Kalau Ahmadiyah sekarang sudah tiarap, tapi yang makin maju sekarang itu liberal dan pemahaman Wahabi. Pertama, saya akan sampaikan bagaimana pemahaman Wahabi. Wahabi itu dananya kuat, jaringannya kuat, sudah punya TV dan radio, termasuk media sosial apalagi. Saya tidak biasa membahas seperti ini, namun kejadian kemarin yang membuat saya sedih pada hari Rabu membuat saya akhirnya berubah bahasan dalam bulan Maulid ini. Kenapa? Gara-gara kuburan Imam Nawawi. Ayah Syekh Nawawi, lamun Syekh Nawawi tanara wafat di Mekah. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Adkar Nawawi, pengarang kitab Hadis Arba'in, pengarang kitab Syarah Muhaddab, kitab Majmu 20 jilid, pengarang kitab Syarhun Nawawi sampai ada 10 ada 15 jilid, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, termasuk kitab Minhajut Thalibin. Ulama besar, kuburannya di Nawa, Suria, Damaskus, hari Rabu kemarin dibom oleh Wahabi. Ini yang membuat saya marah. Ini yang membuat saya sekarang bahasan beralih dari tanggal 1 bulan Maulid sampai kepada hari kemarin. Saya terus tentang peringatan-peringatan Maulid. Tetapi dari mulai malam tadi di Sagak Balaraja dan di Warudoyong Jayanti sampai yang ketiga kali ini dan seterusnya, saya akan terus-terusan bahas kupas tentang Wahabi karena ini bahaya. Perlu diketahui, Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Nawawi itu ulama besar, gurunya ulama sedunia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disarahan ku kitab Tuhfatul Muhtaj, disarahan ku kitab Mughnil Muhtaj, disarahan ku kitab Nihayatul Muhtaj, disarahan ku Mahali, disarahan ku kitab Sirajul Wahaj. Dari Tuhfatul Muhtaj diringkaskan menjadi Fathul Mu'in.
Fathul Mu'in Imam Zainuddin Malabari guruna ka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tetap mengambil hukum kepada Imam Nawawi, sehingga di dalam masalah ubudiyah, masalah fikih, kaul Imam Nawawi ini sudah tidak rukan, nomor satu di dalam bidang madhab Imam Syafi'i. Sehingga jika bertentangan antara madhab, antara pemikiran Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kudiman Nawawi, Imam Nawawi yang didahulukan. Masya Allah, hidup di abad 700 tahun yang lalu beliau hidup, kuburannya terjamin aman. Kemarin gara-gara perang saudara antara Syiah dan ISIS, akhirnya dibom oleh kelompok ISIS yang sekarang yang ISIS itu memang syahadatnya kuat. Saya tekankan di sini banyak intel atau polisi dari TNI ataupun Polri. Ketika ISIS memerangi Amerika, saya setuju. Ketika ISIS memerangi kafir Amerika, saya setuju. Tapi ketika ISIS melawan kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kami akan menjadi lawan Wahabi mereka. Betul apa tidak? Siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi. Takbir. Orang tadi rek ngajaga persatuan karena masih satu syahadat, masih sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin dan mukmin itu adalah saudara. Tapi ketika kita Ahlussunnah wal Jamaah dianggap musyrik, dianggap murtad, dan ini dianggap dosa besar, ini lawan apa jangan? Oke, fitnah. Ini saya bawa kitabnya. Kalau tahun 2011 sampai tahun 2014 saya bawa kitab Ahmadiyah. Sekarang saya ganti posisi, setiap ngaji saya bukan bawa apa-apa, kitab Wahabi. Ini kitab Wahabi. Setiap saya berangkat umroh, pulang balik kitab Wahabi di Mekah, karena pusat Wahabi di Mekah. Kenapa saya bawa beli kitab Wahabi? Aing lain rek jadi Wahabi, tapi hayangnya sejauh mana pemikiran Wahabi, di mana kesesatan mereka, sehingga kita mampu untuk mendebat dan melawan mereka. Betul apa tidak? Ini saya sampaikan. Ini namanya kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam. Artinya kalau orang bahasa Gunung Kencana mah keutamaan agama Islam. Namanya bagus. Fadlul Islam namanya keistimewaan Islam. Tapi di dalam kitab ini yang dikarang oleh gembongnya Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Yang disebut Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya buktikan melalui rekaman video ini, mungkin akan bisa menyebar seperti bagaimana video-video yang lain. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin yang bersumber tetap dari Imam Nawawi, di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lugha, dibagi bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubah. Jadi ada 5 bagian bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Dibagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Maulid Nabi ini, peringatan seperti ini, berkat seperti ini bid'ah hasanah. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi, tapi ini bagus dan tetap tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada dalilnya, termasuk Imam Syekh Nawawi di dalam kitab Madarijus Su'ud. Tidak bertentangan. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini menurut pendapat Wahabi lebih buruk daripada orang yang sedang melaksanakan maksiat. Ini bahaya apa tidak? Nih saya bacakan. Ini kan mulai pedium. Kalau ini disampaikan kepada Wahabi di Jakarta atau di Cilengsi pusatnya, sampaikan. Kapan kalian akan berdebat dengan saya? Kalau kalian berani mengebok-gebok Ahlussunnah wal Jamaah, aing lawan tangkurak dia. Siap berjuang, siap bersatu. Hai ulama Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, mari kita bangkit, mari kita bersatu, cegah pemahaman-pemahaman Wahabi yang menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillahi min. Ini kitab Anda, kitab Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawlu ba'din nasi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin fa huwa qawlun ghalatun mimman qala was-shawab anna kulla bid'atin dhalalah wal bid'atu hiya al-qaryatu allati yataqarrabu bihan nas wa lam yasra illa ta'ala mislu ma fa'ala haula fi ibn Mas'ud wa mislu bid'atil mawalid. Ieu
karangan Abdul Aziz bin Baz, disebutkan bin Baz, yang kata mereka disebut Syekh bin Baz, ulama besarnya kalau kita kayak seperti Imam Nawawi-nya. Wa amma qaulu badinas, masih sopan. Adapun ucapan sebagian manusia, siapa sebagian manusia itu? Yaitu ulama Ahlussunnah Jamaah seperti di dalam Imam Abu Bakar Asy-Syatani di dalam kitab I'anatul Talibin, yang berasal dari Imam Syekhul Islam Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang berasal dari fatwa Imam Nawawi, yang membagi tentang bid'ah terbagi 5 bagian. Ucapan yang membagi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin, bid'ah terbagi 5 bagian. Qaulun ghalatun mimman qala, ucapan orang yang sesat, yang salah. Jadi ulama kita sudah disalahkan. Orang percaya Syekh Nawawi, percaya Wahabi, percaya Imam Nawawi, percaya Wahabi, percaya Imam Nawawi. Ini bukan konon dan tat katanya. Kenapa saya baca kitab ini? Penuh resiko, dakwah seperti ini penuh resiko, ini akan menyebar kemana-mana. Tetapi kalau dengan fakta, jangan pun hanya di meja sini, sampai sidang ke Mahkamah Agung pun akan saya layani dengan seperti ini, karena saya dengan fakta. Dan di sini sudah dijelaskan seperti mana wa mislu bid'atil mawalid, bid'ah peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat, yang paling berbahaya, al-hadar wal hadar, kurusian cek Mahabiyah. Mereka melakukan ibadah padahal itu bid'ah. Ketika itu bid'ah dilaksanakan dianggap ibadah, masih dianggap bagus dalam melaksanakan maksiat. Coba pikir, apa alasan mereka? Alasan mereka, kalau orang sedang mabok, dia sadar itu mabokan, itu haram, dia sadar itu mabokan. Lamun jalma kerja ipongan, dia sadar itu sedang maksiat. Itu orang yang maksiat mengaku dia maksiat, itu masih bagus. Yang paling bahaya, dia merasa ibadah padahal itu bid'ah, sesat. Maka itu lebih berbahaya daripada maksiat. Geus muludan ieu lebih berbahaya daripada maksiat. Ieu kawal model kieu antepkeun apa lawan? Coba yang nanya kulai ke orang Citadap, di sampai di mana keberanian Islamnya? Biarkan apa lawan? Siap lawan paham Wahabi? Siap lawan paham liberal? Siap berjuang? Siap bersatu? Takbir. Ngan awas dibuktikan ku kula. Ketika kula sebagai Imam FPI Banten diajak, cicing baik bohong berarti. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi. Di mana adanya kiai Wahabi? Tidak ada di pondok pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah itu satu-satunya lembaga yang murni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hanya di pesantren Salafiyah. Lolobana paham Wahabi jeung liberal di pesantren modern. Di pesantren naon? Pesantren naon? Aing teu nyebut modern. Sebab ari modern mah aya 2. Aya modern dengan ukur sakola, aya sakola SMP, SMA atau sanawiyah aliyah, tapi tetap ngaji nama ngaji kitab Salafiyah. Amil jurumiyah Fathul Muin biasa, aya anu kitu. Aya anu modern sama sekali emang. Kitab-kitab Salafiyah ulama-ulama saborang teh aya kitab-kitab baru seperti di Cimanuk pesantren Ibadur Rahman. Nah, ataupun di Rocek termasuk Madadar Cimanuk keneh Riyadus Sholihin. Kamari anyar keneh barekar saminggu. Sholawat nariyah busuk, jarah kubur musyrik, maulid nabi bid'ah, kebo embe anu dipencit pikeun maulid nabi sarua jeung sasajen, kurang ajar. Betul apa tidak? Mentak sing ade ibu kadang-kadang hayang pamor, boga sawah dijual, boga kebon digadekeun, boga harta siap ngaberangkatkeun anak ai masantren ke pesantren modern. Balik datang ka imah, bu eta pagawean muludan gitu poya-poya bid'ah, tidak ada dari nabi. Nah, kapan nabi melaksanakan peringatan maulid nabi? Kapan Abu Bakar Siddiq? Berapa kali Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ngalaksanakan muludan? Ibu bingung, ya anak aing ja pinter piraku salah, tungtungna indungna kabawa. Bahaya apa tidak? Henteu kitu mah, begitu maot anakna, bapana maot, indungna maot, cek anakna teu kudu ditahlilan. Tahlil bid'ah teu aya ti dituna nalil nujuh teu aya. Dalilna iya Qur'ana iya
kira-kira eta ibu boga anak model gitu sagala geus dijual sagala demi anak kadohong tak rugi tak kadohong tak asupkeun ke jero beuteung anak model gitu ngabeakeun biaya aya akidah sesat naudzubillahi min dalik. Itu dari pemahaman Wahabi. Ciri-ciri Wahabi anu menyebutkan maulid Nabi bid'ah, sholawat nariyah bid'ah, tempat-tempat kuburan-kuburan dianggap tempat ibadah, padahal orang kedatang nak ka Sultan Maulana Hasanuddin, datang nak ka Syekh Maulana Mansur Cikaduen, datang nak kasih Asnawi Caringin atau kasih Daud Cigondang atau kasih Soib Kadupinang ataupun kasih Maulana Yusuf Kasuniatan ataupun kasih Sultan Abdul Fattah Tirtayasa Banten atau Sultan Pangeran Sunyarar Banten atau Jarah Kapaliwangi. Kita bukan ibadah kepada mereka, tetapi kita hanya ziarah. Betul apa tidak? Orang coba rek nanya ya, gula rek nanya ke orang dia. Ya orang Gunung Kencana ketika keliling Banten atau Wali Songo eta niat ibadah apa ziarah? Ziarah apa ibadah? Yakin? Alhamdulillah, sebab ibadah mah orang hanya ka Allah. La ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, la ilaha illallah kullu ma siwahu yaftaqiru ilaih. Sakabe perkara salian Allah pasti butuh ka Allah. La ilaha illallah ay la mu'assira fil kainati illallah, tidak ada yang bisa mempengaruhi, teu aya nu bisa ngabalikeun piting jeung barang, teu aya nu bisa mere manfaat jeung madarat angin Allah. Jadi kita ibadah hanya kepada Allah. Adapun ziarah sunnah, ziarah ka ulama, sunnah ziarah ka jalma, ka para aulia, bahkan di dalam Fathul Mu'in ziarah kepada ulama yang soleh masih hidup lebih utama daripada ulama yang telah mati. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kari-kari dimusyrikeun, dikuburkeun, dianggap musyrik sehingga dibom. Itu bukan kuburan Imam Nawawi saja, Pak. Dalam 1 tahun ini yang dibom itu 1 kuburan Nabi Daniel, 2 kuburan Nabi Yunus dibom, 3 kuburan Imam Al-Arif Billah, Imam Uwais Al-Qarni, waliyun min awliya qulub tabi'in anu geus dinas ku Rasulullah. Imam Uwais Al-Qarni anu sering dijelaskan di kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah, 3 kaopat Imam Nawawi. Lamun tak kira-kirana ieu Wahabi menguasai Banten, yakin Sultan Maulana Hasanuddin kuburanna Cikaduan dibom. Apakah hayang dibom apa ulah? Lamun ulah jaga anak orang, diri orang, ulah sampaikan akidah Wahabi. Ujarah kubur itu musyrik, cek sa musyrik ya kami nyembah ka Allah. Ngan lamun kieu mah Pangeran Sultan Maulana Hasanuddin wayahna panghasilkeun panen kadukula. Teu aya urang bacilah hadrati, baca Fatihah, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih, baca sholawat. Betul apa tidak? Kan memang nage sok pinekeun aing mah ningali di Banten atau di pakuburan eta duit sok dingkeun dina luhur kuburan jeung saha dia. Jangan lupa mah teu beuki nu kitu eta mah jeung kuncena be. Ulah sok gituan kaleuwihan teuing emang. Laju kaduana. Perlu emang dievaluasi pikeun urang, muhasabah pikeun urang. Urang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana hadis Nabi dan dalil para alim ulama di dalam berbagai kitabnya bahwa ziarah kubur itu hukumna ziarah kubur hukumna naon? Sunnah. Ngan eta ieu urang sok loba salah. Ai ziarah kubur keliling Banten Wali Songo daek, ai salat duhur jeung asar lewat. Aya nu kitu aya? Jeung aku atuh eta lain salah jarah kuburna Wahabi, lain salah jarah kuburna berarti eta mah umatna anu kudu dipagahan, dibere pendapat, dipasihan terang masalah hukum. Teu kaburu salat normal itmam atuh salat kosor, dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, doang kula ieu salat asar kula mah salat tadi di ditu dileuwih kopong dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sebab begitu naon lelempangan tas ti dieu pan teu balik. Ceramah di Cisaek Baros termasuknya tadi Baros 2 tempat, jadi geusah dikosor.
iya ijarah kubur jeung duit mata Allah termasuk lamun kacikaduan meuli emping segala ai salat badi liwat bae anu kitu aya eta neangan untung teu boga modal ngalamun teh mah tapi lain salah jarah kuburna salah jelemana betul apa tidak itu tentang pemahaman Wahabi cirina anu nyebut anti maulid anti sholawat anti Isra Mi'raj sakedeng-kedeng bid'ah cek urang banget dia ge bid'ah sebab eueuh di zaman nabina katilu anu menjarang urang teh ayeuna liberal ieu lebih berbahaya komo ayeuna liberal keur menguasai negara iya liberal baik dari pucuk pimpinan sampai kepada orang-orang yang berkuasa punya keputusan menteri atau punya keputusan ternyata peraturan gubernur sudah banyak pemikiran liberal. Mana liberal yang punya keyakinan semua agama itu sama. Ketika kami terjadi di Cikesik, orang liberal nyerang, biarkan saja itu hak masing-masing, hak asasi manusia. Ahmadiyah juga manusia, punya keyakinan mereka, itu jangan diganggu. Jawab jangan. Eta kami lain dibantuan, bahkan pribados pada saatnya eta Ki Ujang, Ki Endang di sidang, pribados di sidang dikejak di Pengadilan Negeri Serang. Begitu di sidang di Pengadilan Negeri Serang, kata hakim Pak Sumarno pada saat itu, Pak Kiai Qurtubi, dasarnya apa, dari mana argumentasinya bisa menyatakan Ahmadiyah itu sesat? Jawab ulah. Benar? Siap ngaji? Ayat tadi udah dibaca ku Ki Busro ayat naon? Ayat naon? Poho deui. Yuk diulang atau poho deui mah. Tadi nama lamun inget keneh mah cek ibu-ibu surat Al-Ahzab atuh tinggal nyurahkeun kulana. Ngan berhubung ieu mah kabehan lebeng poho deui atuh kudu dibalikan deui ku kula. Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat naon? Datang ka imah buka Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in. Nguruskeun salapa doang mah teu bisa. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wallahu a'lam bimuradi. Ayat ini dengan jelas memberikan informasi keputusan hukum Allah kepada kita. Panjang asbabun nuzulnya, namun singkat berkaitan dengan inti tujuan kita. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad yang kita sedang peringati kelahirannya, Nabi Muhammad yang kita agungkan dan kita hormati kelahirannya, beliau adalah sosok Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi terakhir, Rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku beragama Islam, apapun suku dan bangsanya, dimanapun hidup dia bernegara, baik di Indonesia, Australia, Venezuela, sampai ke ujung Eropa atau Amerika, setiap umat Islam wajib meyakini Nabi Muhammad nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasul ini harga mati. Harga mati tidak bisa ditawar, dan kita harus siap mati membela akidah ini. Karena kalau kita punya keyakinan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, murtad apa tidak?
murtad, sudah keluar dari Islam. Itu patokan awal bahwa Nabi Muhammad Rasul ketika Nabi hidup, beliau menyatakan sebagaimana di dalam kitab Bukhari dan Sahih Muslim, la taqumus saatu hatta yub'asa dajjaluna kadzabun qariban min nahwi salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Moal waka terjadi kiamat, moal waka ida samsu kuwirat, moal waka langit dilipat, moal waka matahari hancur, bumi hancur, gunung keneng hancur, langit tumplek, moal waka terjadi kiamat hatta yub'asa dajjalun, sehingga diangkat, dimunculkan dulu dajjal minimal ada 30 dajjal. Siapa yang dimaksud dajjal itu? Dajjal kecilnya kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua dari yang 30 tadi mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai nabi. Waktu Nabi masih hidup, Nabi sudah menyatakan, dan bukti di Indonesia saja sudah berapa puluh yang mengaku jadi nabi. Tahun 2010 pada saat di Jawa Timur ada orang yang ngaku jadi nabi. Siapa nabi namanya? Nabi Edi. Ngaku nabi, ngaranna Edi Mulyantoro. Coba lamun marhaba umatna sallallahu ala Edi. Ngeunaheun teu? Pantas teu si Edi jadi nabi? Aya ngaran Edi di dieu. Teu naon, asal ulah ngaku jadi nabi. Rek Edi camat, Edi lurah, Edi abri, Edi TNI, Edi kiai, silahkan ngan ulah ngaku jadi, ditangkap ku polisi atas desakan FPI, FUI, NU gerak di Jawa Timur. Alhamdulillah ditangkap ku Polwiltabes Surabaya, di BAP, SPDV, sidang di pengadilan, vonis 2 tahun penjara. Alhamdulillah, kudu nama dibedil huluna hukum Islam. Di Jawa Timur masih tahun yang sama 2010 akhir di Bandung, tukang cukur di Dayeuh Kolot Bandung, tukang cukur ngan tukang sok macaan mujarobat diwirid teu digurukeun, datang meureun juri. Lila eta ngaku jadi nabi, saha ngaranna? Si Saripin. Jadi ngaku nabi asalna orang Tasikmalaya, jadi tukang cukur di Dayeuh Kolot, ngaku jadi nabi Saripin. Pantes teu Saripin? Akhirnya begitu pula gerak FPI, Front Pembela Islam, FUI, Forum Umat Islam, dan Garis Gerakan Islam Reformasi gerak di Bandung. Akhirnya ditangkap oleh Polda Bandung, Polda Jawa Barat, di BAP, SPDV, dilimpahkan ke pengadilan, sidang 2 tahun penjara, ngejeblos di penjara Sukamiskin Bandung, kabeneran harita bareng sa penjara jeung si Aril. 2 ngan itu mah KBG bisa diatasi, termasuk orang-orang yang ngaku jadi nabi di Indonesia. KBG bisa diatasi, alhamdulillah. Termasuk air ngaku jadi malaikat di Jakarta, Lia Eden ngaku malaikat, bulak-balik Pelabuhan Ratu, tadi nama ngaku nyata pamajikan Jibril, menang 2 tahun ngaku Jibril, tadi ngaku malah nyata pamajikan Jibril bogoh kalia. Sebab Jibril lain malaikat, Jibril lain lalaki, lain awewe malaikat. Betul apa tidak? Ditangkap oleh nyata Polda Metro Jaya, di BAP, di penjara. Alhamdulillah 4 tahun penjara. Telami di Gunung Bunder, orang Jakarta di Gunung Bunder Cibatok ngaku jadi nabi, Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah sangarana Musodek. Loba di Indonesia gitu. Tapi semua itu sudah dikupas, sudah dibasmi. Alhamdulillah. Mantak hatur nuhun polisi, hatur nuhun kula. Mantak kula nyebutkeun dina bab ieu, tidak ada polisi yang paling hebat kecuali polisi Indonesia. Naon sebabna? Polisi Amerika, Eropa, Australia teu pernah aya nu nyata menjara nabi, tapi Indonesia polisi nangkepan nabi jeung malaikat. Hebat apa tidak? Geus alhamdulillah, itu sebagai naon apresiasi penghargaan buat polisi telah menegakkan hukumna. Tetapi kalau hukum ditegakkan yang benar, jalma nu ngaku jadi nabi titah tobat, teu tobat bedil huluna. Sebab eta geus jadi jalma murtad. Anu paling berbahaya Ahmadiyah, ieu nu paling susah.
Ahmadiyah dibela ku Jokowi, ayo rekam silahkan bikin ke Jokowi kan itu, dibela ku Jokowi, dibela ku Gus Nuril, dibela ku Nusron Wahid, orang-orang liberal dibela ku Pran Magnis Suseno Mbah Romo. Bahkan sekarang saudara, orang-orang yang liberal sedang memasukkan, bahkan sudah berjalan persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang anti penodaan agama demi kebebasan berekspresi, demi kebebasan veras, demi kebebasan nyata hak asasi manusia. Undang-undang anti penodaan agama minta dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Orang kampung lamun can disurah moal nyaho, naon akibatna kalau undang-undang ini jadi, dan sekarang memang sedang berjalan sudah di Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang ini dicabut, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, isuk pageto aya nu ngaku jadi nabi di Gunung Kencana geus teu meunang dikukumahakeun. Jaganing pageto aliran sesat Ahmadiyah merajalela apapun namanya tidak boleh diapa-apakan. Itu hak asasi manusia, kebebasan masing-masing. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sedang ada undang-undang anti penodaan agama, ada surat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri saja sudah banyak aliran-aliran sesat, apalagi kalau dibebaskan sedemikian rupa. Berbahaya apa tidak? Ini termasuk Ahmadiyah. Di Banten kurang lebih 6.200 anggota Ahmadiyah. Kalau kiai nyaho kalau sebagai imam FPI Banten, data-data baik dari BAT intern FPI ataupun dari nyata yang resmi baik intel polisi ataupun tadi saya tahu, saya punya datanya 6.200. Kabupaten Lebak 162. Terpaling banyak adalah kota Tangerang yang berdomisili di Cipondoh, Pandeglang, Cikedal, termasuk Cikesik, Kesmaburo yang sedak, Cilegon, loba. Emang naon Kiai Ahmadiyah? Teruskan, siap ngaji. Tadi orang geus boga keyakinan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul jol teh si Mirja ngaku jadi nabi tahun 1835. Dia di Punjab India. Dulu India dengan Pakistan masih bersatu dalam jajahan kolonial Inggris pada saat dijajah Inggris. Kalau Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh Tangkurak Walanda, Kubalan Belanda, itu dijajah oleh Inggris. Akhirnya pecah menjadi India dan Pakistan. Nah, lahirlah si Mirza Ghulam Ahmad. Disokong oleh Inggris bagaimana untuk memecah belah umat Islam. Kalau umat Islam diperangi, umat Islam itu sampai mati. Karena apa? Beruntung bagi umat Islam. Perang membela agama, paehna syahid mati yang paling mulia, hidupna menang. Betul apa tidak? Tidak ada rugi. Sehingga susah penjajah Inggris untuk mengalahkan bagaimana umat Islam ini pecah. Akhirnya ada seorang yang dianggap pintar oleh mereka, didanai oleh mereka, termasuk Mirza Ghulam Ahmad ini, dia memproklamirkan sebagai nabi. Ketika saya disidang tadi di Pengadilan Negeri Serang, ditanya oleh hakim, termasuk oleh jaksa, begitu pula oleh panitera, dari mana dalilnya Pak Kiai bisa menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat? Bejakeun ulah. Ngeus padahal mah di Serang. Nges di Serang, di dia kudu di kitab Ahmadiyah waktu itu dibawa kukula kitab Ahmadiyah, kitabnya ngaran kitab At-Tadkiroh Munuramah Al-Quranil Karim, mana nama At-Tadkiroh Wahyun Muqaddas, Tadkiroh Wahyu Suci. Sedangkan sudah tidak lagi adalah kitab setelah Al-Quran. Kari-kari Ahmadiyah boga kitab Tadkiroh Wahyu Suci di halaman 195. Halaman berapa? 195. Kitab Ahmadiyah. Jadi hese Ahmadiyah ngalawan ka aing tiba heula ge. Sebab naon? Atuh kitab manehna diaji ku aing, manehna mah teu bisa ngaji kitab urang. Pan gitu. Di halaman 195 Mirza Ghulam Ahmad ngabacot kieu. Atuh pan ka Allah berfirman, Rasul bersabda, ka kiai ajengan nyarios, si Mirza mah betul ngajawab eta baturna itu. Si Mirza bagus. Di halaman 195 si Mirza ngabacot kieu, ra'aituni fil manami ainallah wa tayaqqantu annani huwa. Kalimatna ra'aituni eta jalma kaciri can ngaji Imriti jeung Alfiahna.
coge atau ro'aituni aya ge fil mudhari aroni ini aroni ima ro'aituni ngimpi isun nyok isun boloon aya ge fil madi aroni kitu ngimpi kaciri nabi geblog cek urang nama kieu in ro'aituni fil manami ainallah cek tangkurak si Mirja kuring keur peuting ngimpi ningali Allah si Mirja ngaku ngimpi ningali sanggeusna ngimpi ningali Allah wa tayaqantu annani huwa jeung kula yakin sayakin yakina bahwa kula Gusti Allah. Dia bukan mengaku nabi saja tapi sudah memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Jadi Mirja ngaku ngimpi, geus ngimpi ngaku bahwa manehna Gusti Allah. Murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Sesat apa tidak? Biarkan apa bantai, biarkan apa lawan, bantai dengan konstitusi, lawan dengan syarat konstitusi dan profesional. Siap melawan? Alhamdulillah. Ketika kejadian Cikesi kiai pada merungkut sieun dianggap batur Ki Kurtubi kayak ditanyakeun ku Intel. Nauzubillahi min dalik. Sekarang mulai siap bangkit berjuang. Alhamdulillah. Si Mirja ngaku naon tadi? Ngaku Allah. Halaman baraha tadi 185. Naikkan halaman 187. Di halaman 197 Bung Mirja ngabacot deui. Qala Mirja Aidon. Mirja ngabacot deui. Cek Mirja dakhala rabbi ala wujudi fanuridu nidaman jadida ardhan jadidah wa samaan jadidah faqalaqtus samawati wal arda awwala. Cek urang nama kieu bo lamun dibacakeun kanu bodoh eta ge Quran dak kiai sarobahe lain tah mah. Cek si Mirja dakhala rabbi ala wujudi Allah asup ka badan kula aya kitu kasurupan. Si Mirja ngaku keasupan kumaha urang akidah ahlu sunnah wal jamaah Allah kasifatan ku sifat mukhalafa lil hawa dalilna laisa kamislihi Allah mah teu nyurup teu kasurupan Allah beda jeung makhluk betul apa tidak? Ai si Mirja ngaku keasupan Allah kasurupan gitu aya ge urang Cidadap nu sok kasurupan mah di Cidadap anu kasurupan komo eta rek hajat tejarah saeutik laju bae kawalat kaliwara aya loba eta mah atuh wajar bae eta mah kasurupan ku setan ieu wajar eta mah wajar sebab inna syaitona yajri mujradami cek Nabi setan eta berjalan di tempat peredaran darah komo jalma telok ngaji telok dikir babari jasa eta juri gasupna ai si Mirja mah lain kasurupan setan kasurupan murtad apa tidak? Murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Ini sudah kafir, sudah bukan Islam. Sanggeusna Allah ngahiji jeung Mirja kasurupan ka Mirja kumaha? Fanuridu nidaman jadida. Cek urang nama aku ingin ciptakan planet yang baru. Planet naon ja Ros Ahmad eta edan sia? Ardhon jadidah rek nyieun bumi nu anyar wasamaan jadidah jeung langit nu anyar fakhalaqtus samawati wal arda awwala maka aku ciptakan langit bumi pada pertama kali jadi langit jeung bumi nu ayeuna buatan Mirja. Benar apa bohong? Benar apa bohong? Biarkan apa lawan takbir tuh mata ke kulah nek geus nyahopan kula mah nyaho kesesatanan lain cenah cek beja bau ngomong kieu lamun tanpa fakta dipenjarai tapi dengan fakta dengan kitabnya oke. Sampai di mana ayo betul apa tidak? Orang dia siap ngabantuan siap ngabelaan takbir bersatu umat Islam supaya maju. Si Mirja rek nyieun langit jeung bumi jadi ieu langit jeung bumi cek Mirja buatan Mirja. Innalillahi manehna modar tahun 1897 dalam satu sejarahnya 1895 jadi 100 tahun lebih paeh eta si Mirja geus paehna 100 tahun lebih manya pangeran aya langit jeung bumi aya keneh aya pangeran modar ti heula bener dah
Kalau begitu Mirja Tuhan bukan, Mirja Nabi bukan. Nu edan apa nu benar? Nu edan apa nu benar? Nu edan apa nu benar? Paling Ahmadiyah nu ambak aing jeung baturna. Bodoh teuing. Tujuan ayo balik. Jelas Ahmadiyah itu bukan Islam. Oh lalu apa hubungannya dengan Ki Qurtubi? Selama Ahmadiyah mengaku Islam, dimanapun anda berada, kami akan tetap perjuangkan Islam. Betul? Kecuali manehna ngarana ulah mau Islam, agama Ahmadiyah. Udah selesai. Itu aja persoalannya. Kalau agama Ahmadiyah bodo amat, kurang lakum dinukum. Iya anu nyin bahaya ge ai ngaku Islam, ai nabina kasih Mirja, bohon pan. Jadi ngaruksak Islam. Kartos jelas luar biasa, ge sejam lebih ngaji. Insyaallah. Terus Masya Allah ya Allah. Ai ditinggalkan karunya semangat kene. Mudah-mudahan Allah masihkan kesehatan kekuatan, amin ya robbal. Jadi jelas pembahasan Wahabi tadi, pembahasan yaitu liberal, pembahasan tentang Ahmadiyah. Intina yuk jaga diri orang, keluarga orang, kerabat orang, kampung orang tetap dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap tetap dalam Islam, siap tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap bersatu bela Islam, siap berjuang bela Islam. Takbir. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kabeh ieu dosana dihampura, amin. Kalian mudah-mudahan ya Allah berkah pengajian ieu rahmat dan taufik hidayah turun kepada kita, amin. Dan mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi turunnya rahmat dan barokah kepada masyarakat kampung Cidadap, Desa Gunung Keneng, amin ya robbal. Faqumu ya ahbabal habib, wahai yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, yang menginginkan syafaat Nabi, ayo kumu berdiri, yuk nangtung heula urang sholawat. Niat nangtungna karena ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, ngagungkeun Nabi, niat sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafu bi hadhihi salati an takshifa anna humumana wa humuma ahli hadhil qaryah wa humumana wa humuma ahli hadhil qaryah wa tuhassila muradana wa murada ahli hadhil qaryah. Anta Rasulul Mustafa, Antal Habibul Mujtaba, wa antar Nabiul Huda, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. بهذه الصلاة أن تشف عنا همومنا وغمومنا وتحصل مرادنا وتيسر أمورنا تقضي حاجاتنا وتجعل هذه القرية من أهل العلم والخير وأهل التقوى وأهل المغفرة يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Anta uswatun hasanah, Anta qudwatun salihah, Anta hikmatun tayyibah, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi.
يا حي يا قيوم نسألك بهذه الصلاة أن تجعل من أهل الكريم لحاجاتنا فإنه لا يقضي حاجاتنا أنت يا حي ولا تغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا وتجعلنا وعلى هذه القرية من أهل الطريق اللهم اجعل هذه القرية قرية طيبة مباركة أهلها فأنت أتقى الأتقياء وأنت أسفى الأسفياء وأنت أزكى الأزكياء صلوات الله عليك يا الله يا نبي اللهم اجعل أهل هذه القرية اللهم اجعل هذه القرية قرية طيبة مباركة مطمئنة آمنة أهلها يأتيها رزقها واجعل أهل هذه القرية من أهل العلم والخير وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah, pengajian pembahasan tentang 3 aliran. 1 pemahaman Wahabi, kedua aliran liberal, yang ketiga aliran Ahmadiyah. Sudah bahas walaupun tidak setuntas margi seueur kitabna, namun intina pribados mengajak hayu para ulama, para kiai, para jawara, para pejabat anu ngaku Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, saling belaan, saling bantuan. Ketika ada permasalahan di Gunung Kencana, Islam dihinakan, Allah dihinakan, Rasul dihinakan, urang Cipanas siap ngabantuan urang Gunung Kencana. Begitu pula di Cipanas aya aliran sesat mereka hancurkan urang Cipanas, urang Gunung Kencana siap ngabelaan, siap ngabantuan. Mari kita bersatu, insya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin kepada kita, dan kita tetap dalam iman dan Islam hingga akhir hidup kita. Amin ya robbal. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum.